Pak Aris, bagaimana kabarnya Pak Aris hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sudah seperti itu, baik, sehat selalu dan selalu happy. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aris. Pak Aris, mohon izin hari ini saya meminta waktunya Pak Aris. Ada beberapa hal yang nanti ingin saya tanyakan kaitannya nanti dengan program supervisi di pembelajarannya Pak Aris. Boleh? Monggo, silakan. Tidak mengganggu waktunya Pak Aris ya. Insyaallah tidak mengganggu. Terima kasih Pak Aris. Terkait pembelajaran Pak Aris ini nanti yang dikembangkan Pak Aris ini kompetensi dasarnya tentang apa, indikatornya apa yang Pak Aris kembangkan? Oke. Indikator dari pembelajaran saya tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti antara kan di SD Negeri Kamal 1 itu ada kurikulum merdeka dan juga masih ada yang kurikulum 13. Untuk yang kurikulum 13 itu nanti indikator pencapaian kita itu misalnya jika kita praktek sholat misalnya ya, setiap hari, setiap pagi kita praktek sholat bersama dari kelas 1 sampai 6. Nah itu salah satu contoh. Nah indikatornya anak nanti terbiasa dengan sholat, terbiasa dengan kedisiplinan, tidak menyanyiakan waktu. Untuk pembelajaran di kelas juga seperti itu. Selain teori, anak-anak nanti bisa mempraktekkan sejak. Baik, terima kasih Pak Aris. Lalu yang kedua, di pembelajaran yang akan Pak Aris lakukan ini, yang akan laksanakan ini, Pak Aris itu menerapkan metode apa? Kemudian alasannya Pak Aris memilih metode ini tuh apa yang menguatkan Pak Aris? Dalam pembelajaran praktek sholat misalnya, itu saya menggunakan metode kita sholat bersama yang dipimpin oleh salah satu imam yang dari mulai 4, 5 atau 6. Terus yang lain mengikuti secara makmum, bayang putra maupun putri. Nah metode praktek ini kita gunakan agar anak dapat menghafalkan secara rutin, secara baik bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai salam. Kemudian juga mereka nanti untuk prakteknya juga bisa mengenal gerakan-gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah nanti kedepannya tujuan saya adalah biar anak itu tahu arti bacaan sholat mulai dari niat bisa mengartikan, takbiratul ihram sampai salam semua bisa mengartikan. Tapi ini belum bisa tercapai karena anak hanya sebatas menghafal dulu. Nanti insya Allah kedepannya kita buat supaya anak itu bisa hafal bacaan sholat, hafal secara arti maksudnya. Oke, baik, terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Kemudian besok saya mohon izin saya masuk di pembelajarannya Pak Aris. Saya ingin melihat nanti di kelas dan di praktek. Luruskan, ikut salsa, lurus. Bapak lagi hari Selasa ya Pak. Yang luar biasa. Dan di kegiatan setelah observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal ke Pak Aris ini. Ada beberapa hal yang itu perlu saya konfirmasi pada Bapak. Yang pertama adalah ini Pak Aris, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang Pak Aris harapkan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Ya sudah sesuai karena tujuan awal saya pembelajaran yang saya lakukan adalah anak mengerti gerakan dan bacaan sholat dulu. Kalau arti memang belum bisa tercapai. Sembari tapi semua itu sudah sesuai dengan harapan saya.
Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak Aris, dapatkah Pak Aris menceritakan hal-hal yang dirasa sudah memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Oh iya, hal-hal yang dapat saya rasakan anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dulu kalau pembelajaran saya teori tidak praktek secara teori di kelas itu sulit untuk menghafal misalnya bacaan rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu menghafal itu butuh berjam-jam. Tapi setelah dipraktekkan langsung ke musola yang sebelah sini, sebelah ini musola, itu anak itu lama-lama hafal sendiri sampai sekarang pun hafal mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hafal sendiri. Karena apa? Sering mendengar bacaan-bacaan dari teman-temannya. Jadi secara tidak langsung hafal. Dia tidak menghafal, dia tidak niat menghafal, tapi karena sering mendengar itu hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke. Lalu Pak Aris, apa yang masih harus dikembangkan? Banyak sekali yang masih harus dikembangkan. Satu, nanti untuk gerakan-gerakan yang betul sesuai sunnah Nabi itu perlu dikembangkan. Karena sementara ini hanya gerakan biasa dalam arti saya tidak memberi keterangan gimana gerakan yang benar baik dan benar. Nah insya Allah nanti kedepannya kita 1 hari atau 2 hari kita gunakan untuk memberikan presentasi kepada murid bahwa gerakannya benar seperti ini dan artinya juga. Nanti biar gerakannya udah betul, udah hafal dan artinya juga mengerti. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Kemudian karena ini wujudnya supervisi, saya mohon izin, saya coba menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya di pembelajarannya Pak Aris. Mungkin ini, kalau misalnya, tapi tadi sudah terjawab di Pak Aris ya. Saya mencatat kalau misalnya dibuat jadwal yang berbeda antara kelas bawah dan kelas atas, karena tadi tujuannya adalah itu sudah terjawab di Pak Aris. Kemudian misalnya ada Pak Aris membuat jurnal penilaian. Jadi nanti tiap anak akan tahu perkembangannya seperti apa. Sudah sampai misalnya si anak A itu sudah sampai di gerakan sholat apa yang sudah bagus, bacaannya sudah bagus. Nah misal itu, jadi ada jurnal penilaian. Begitu ya Bapak. Selanjutnya yang terakhir ini Bapak, Pak Aris, kalau tindak lanjutnya Pak Aris untuk pembelajaran berikutnya seperti apa membuat disampaikan? Tindak lanjut. Nah itu tadi saya sudah sampaikan bahwa tindak lanjutnya nanti kita akan mengejar yang belum. Misalnya itu nanti kan saya buat seperti panjenengan tadi dijadwalkan. Nanti ada 1 waktu dan 1 hari atau 2 hari kita gunakan khusus untuk gerakan. Jadi kita sampaikan gerakannya ini gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam seperti ini yang betul seperti ini. Karena anak-anak itu gerakannya cuman seingat dia. Jadi tidak terarah, cuma seingat mereka. Nanti kita arahkan untuk gerakannya dan juga tentang arti perbacaan. Gitu nanti supaya seperti